Ingin langsung ke Mas Saidiman dulu deh. Saya ingin melihat perspektif dari pengamat politik melihat fenomena artis masuk membantu proses pilkada. Artis kan sebenarnya cukup banyak terlibat ya dalam politik. Ada yang menjadi calon legislatifnya langsung, tapi ada juga yang menjadi tim ses. Anda melihat apa faktor yang menjadi pertimbangan khusus mengapa memilih artis ataupun pesohor terlibat dalam pilkada tersebut? Khususnya dalam hal ini kita berbicara mengenai tim ses. Ya, ya memang ada fenomena ya di mana artis atau tokoh-tokoh yang memang sudah populer di masyarakat itu diminta untuk membantu pasangan calon seperti yang terjadi di Jakarta untuk pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, atau di Banten tadi disebut ada Raffi Ahmad di sana. Saya kira ini sesuatu yang wajar karena di dalam pilkada atau pemilihan umum kita, faktor pertama yang diperhatikan oleh publik untuk kemenangan ya, untuk elektabilitas itu adalah soal popularitas, soal kedikenalan para calon. Dengan menjadikan artis atau tokoh-tokoh yang memang sudah populer di masyarakat, diharapkan calon yang kemudian dibantu oleh artis ini kemudian juga terdongkrak popularitasnya. Tetapi kan kita tahu bahwa popularitas ini bukan satu-satunya faktor, ada faktor lain yaitu faktor likabilitas, kemudian faktor diferensiasi ya dari calon dengan calon yang lain. Jadi ini sebenarnya hal yang fundamental saja. Dan kalau kita lihat fenomena ini, katakanlah dua wilayah tadi yang disebut, memang ada kebutuhan untuk Pak Pramono Anung untuk kemudian dalam waktu yang sangat singkat ini menaikkan popularitas. Saya kira menunjuk tokoh yang memang selama ini dikenal oleh publik sangat populer seperti Cak Lonton itu sesuatu yang memang wajar gitu ya, karena memang Pak Pramono Anung sejauh ini itu masih punya pekerjaan rumah yang sangat fundamental, yaitu meningkatkan popularitas. Hal yang sama saya kira kalau kita lihat untuk pasangan Andra Soni Dimyati di sana juga memiliki persoalan yang sama, dan di Banten ini kan menghadapi satu calon yang sangat populer yang selama ini di dalam riset-riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei menempati urutan teratas dari sisi baik popularitas, penerimaan publik maupun elektabilitas. Karena itu dibutuhkan satu langkah yang sangat serius untuk kemudian mengejar ketertinggalan itu. Dan yang paling fundamental dari semua itu adalah kedikenalan. Karena publik kan untuk memilih, pertama-tama yang harus mereka lihat apakah si calonnya ini dikenal atau tidak. Dengan menunjuk satu tokoh yang sangat populer, saya kira itu bisa meningkatkan pengetahuan publik. Baik. Dengan mungkin ketika menunjuk Cak Lonton kemudian pembicaraan tentang si calon ini menjadi meningkat dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi itu langkah awal. Langkah selanjutnya adalah tentu saja adalah meningkatkan elektabilitas dan juga diferensiasi. Dan kalau kita lihat calon-calon yang ada sekarang, saya kira terutama di Jakarta ya, saya mengapresiasi para calon yang ada. Sejak awal ya penunjukan para calon ini, sejak diumumkan misalnya Pak Pramono Anung, itu kemudian muncul perdebatan yang cukup serius dan intens dan terus membesar tentang program kerja ya. Kita melihat Pak Ridwan Kamil dan Pak Pramono Anung juga Rano Karno itu saling melempar isu mengenai tawaran kebijakan yang akan dilakukan ke depan. Jadi saya kira ini menarik lihat ya, bahwa satu sisi untuk meningkatkan popularitas itu sudah terjadi, tapi sisi yang lain popularitasnya diisi dengan perdebatan yang saya kira menurut saya cukup berkualitas dan itu patut diapresiasi. Nah, saya langsung minta tanggapan dari Mas Saidiman terlebih dahulu. Tadi dalam paket pengantar, Mas Pramono mengatakan memilih Cak Lontong untuk dapat menciptakan politik riang gembira. Kemudian Mas Herzaki dari pernyataannya tadi juga mengatakan bahwa memilih Raffi Ahmad karena faktor prestasinya ataupun value yang sejalan. Nah, apakah dengan kedua faktor yang disebutkan oleh masing-masing partai pengusung ini, popularitas dan juga terkait dengan kesamaan visi tersebut bisa berubah, dikonversi menjadi suara peningkatan suara dalam pemilihan nanti? Mungkin tidak akan langsung ya, tetapi setidaknya kita melihat itu adalah upaya yang dilakukan oleh masing-masing tim untuk kemudian melakukan untuk mencoba masuk ke dalam masa pemilih melalui tokoh-tokoh yang populer itu. Jadi mereka ini sebetulnya posisinya sebagai perantara. Itu sama dengan posisi sebagai
organisasi sosial kemasyarakatan atau ormas kan juga dipakai gitu, tokoh-tokoh dari ormas tertentu itu biasanya dipakai karena mereka inilah yang punya umat gitu ya, orang NU, ya Kiai NU, Kiai Muhammadiyah, dan biar tahu mereka punya umat. Nah, kelompok inilah yang kemudian menjadi perantara antara calon dengan masyarakat. Nah, saya kira itu pula yang terjadi pada penunjukan artis sebagai tim sukses itu, apalagi menjadi ketua tim sukses. Tokoh-tokoh ini, artis ini, atau orang-orang yang populer ini kan sebenarnya memiliki massa. Nah, ini untuk mencapai massa itu butuh perantara kan. Kadang-kadang publik itu memilih seseorang, itu kan butuh juga endorsement atau dari orang-orang yang dia percaya. Pada tingkat lokal misalnya, katakanlah tokoh masyarakat tingkat lokal gitu, kalau mereka memberi persetujuan atau dukungan kepada calon tertentu, dukungan dari si tokoh ini yang memang biasa didengarkan pendapatnya oleh publik, itu yang kemudian bisa mengkonversi suara dari publik itu. Dan saya kira ini adalah satu eksperimentasi politik yang penting saya kira untuk kita lihat apakah akan menghasilkan perubahan atau tidak. Tetapi kita perlu lihat ke depan. Tetapi saya kira catatan saya adalah ini penting dilakukan untuk tokoh-tokoh yang sejauh ini di dalam survei-survei itu masih punya persoalan dalam hal popularitas. Dan kalau kita lihat dari dua contoh tadi kan memang dua-duanya punya persoalan dalam popularitas dan itu bisa dijembatani oleh tokoh-tokoh populer. Kemudian yang kedua, saya kira walaupun tadi Mas Pramono Anung menyatakan ini untuk tidak ini semata-mata untuk politik kegembiraan, saya kira itu sangat penting dan memang Jakarta memiliki persoalan sebelumnya di mana terjadi polarisasi. Jadi saya kira dengan memajukan calon untuk kegembiraan, tetapi saya juga melihat ada aspek sedikit identitasnya di sana, di mana Pak Cak Lontong ini saya kira tokoh yang sangat penting untuk kemudian bisa masuk atau diterima oleh kelompok masyarakat di Jakarta yang sangat besar, yaitu kelompok masyarakat dengan latar belakang beretnis Jawa gitu ya. Ini masyarakat yang paling besar di Jakarta. Kemudian yang kedua adalah Betawi. Jadi kombinasi ada Cak Lontong di sana, ada Pramono Anung dengan Rano Karno, itu saya kira penting sekali untuk kemudian masuk ke dalam dua komunitas terpenting di Jakarta, Jawa dan Betawi, yang keduanya itu mewakili 64% Jakarta. Jadi saya kira eksperimen politik yang baik. Nah, saya langsung minta tanggapan dari Mas Saidiman terlebih dahulu. Tadi dalam paket pengantar, Mas Pramono mengatakan memilih Cak Lontong untuk dapat menciptakan politik riang gembira. Kemudian Mas Herzaki dari pernyataannya tadi juga mengatakan bahwa memilih Raffi Ahmad karena faktor prestasinya ataupun value yang sejalan. Nah, apakah dengan kedua faktor yang disebutkan oleh masing-masing partai pengusung ini, popularitas dan juga terkait dengan kesamaan visi tersebut bisa berubah, dikonversi menjadi suara peningkatan suara dalam pemilihan nanti? Mungkin tidak akan langsung ya, tetapi setidaknya kita melihat itu adalah upaya yang dilakukan oleh masing-masing tim untuk kemudian melakukan untuk mencoba masuk ke dalam massa pemilih melalui tokoh-tokoh yang populer itu. Jadi mereka ini sebetulnya posisinya sebagai perantara. Itu sama dengan posisi sebagai organisasi sosial kemasyarakatan atau ormas kan juga dipakai gitu, tokoh-tokoh dari ormas tertentu itu biasanya dipakai karena mereka inilah yang punya umat gitu ya, orang NU, ya Kiai NU, Kiai Muhammadiyah, dan biar tahu mereka punya umat. Nah, kelompok inilah yang kemudian menjadi perantara antara calon dengan masyarakat. Nah, saya kira itu pula yang terjadi pada penunjukan artis sebagai tim sukses itu, apalagi menjadi ketua tim sukses. Tokoh-tokoh ini, artis ini, atau orang-orang yang populer ini kan sebenarnya memiliki massa. Nah, ini untuk mencapai massa itu butuh perantara kan. Kadang-kadang publik itu memilih seseorang, itu kan butuh juga endorsement atau dari orang-orang yang dia percaya. Pada tingkat lokal misalnya, katakanlah tokoh masyarakat tingkat lokal gitu, kalau mereka memberi persetujuan atau dukungan kepada calon tertentu, dukungan dari si tokoh ini yang memang biasa didengarkan pendapatnya oleh publik, itu yang kemudian bisa mengkonversi suara dari publik itu. Dan saya kira ini adalah satu eksperimentasi politik yang penting saya kira untuk kita lihat apakah akan menghasilkan perubahan atau tidak. Tetapi kita perlu lihat ke depan. Tetapi saya kira catatan saya adalah ini penting dilakukan untuk tokoh-tokoh yang sejauh ini di dalam survei-survei itu masih punya persoalan dalam hal popularitas. Dan kalau kita lihat dari dua contoh tadi kan memang dua-duanya
punya persoalan dalam popularitas dan itu bisa dijembatani oleh tokoh-tokoh populer. Kemudian yang kedua, saya kira walaupun tadi Mas Pramono Anung menyatakan ini untuk tidak apa namanya, ini semata-mata untuk politik kegembiraan, saya kira itu sangat penting dan memang Jakarta memiliki persoalan sebelumnya di mana terjadi polarisasi. Jadi saya kira dengan memajukan calon ton untuk kegembiraan, tetapi saya juga melihat ada aspek sedikit identitasnya di sana, di mana Pak Cak Lontong ini saya kira tokoh yang sangat penting untuk kemudian bisa masuk atau diterima oleh kelompok masyarakat di Jakarta yang sangat besar, yaitu kelompok masyarakat dengan latar belakang beretnis Jawa gitu ya. Ini masyarakat yang paling besar di Jakarta. Kemudian yang kedua adalah Betawi. Jadi kombinasi ada Cak Lontong di sana, ada Pramono Anung dengan Rano Karno, itu saya kira penting sekali untuk kemudian masuk ke dalam dua komunitas terpenting di Jakarta, Jawa dan Betawi, yang keduanya itu mewakili 64% Jakarta. Jadi saya kira eksperimen politik yang baik.